Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Andini. Saya akan menjelaskan cara mengatur server VoIP menggunakan aplikasi 3CX dan Zyper. Tahap pertama, kita harus membuat breaker 1 dan 2. Pertama namanya itu kita buat breaker 1 dulu, terus tipenya Linux sama versinya Linux Order X64. Lalu kita buat juga untuk breaker 2 nya menggunakan tipe yang sama dan versi yang sama. Lalu di sini kita setting untuk memasukkan file breakernya di storage empty, terus masukkan breaker 2.04. Oke, terus lakukan hal yang sama pada breaker 1. Lalu kita start kedua-duanya. Terus kita pilih install with wizard pada breaker 2 juga, dan kita tunggu proses penginstalannya selesai. Lalu di sini ada pilih zona waktu Anda. Ini bebas mau pilih yang mana, tapi saya di sini memilih Eastern. Terus pilih yang paling atas sesuai pada video tertera. Enter. Terus changesnya kita pilih yes. Pada breaker 2 juga sama, kita pilih yes. Terus untuk yang kedua kita pilih no ya, UTC itu no. Untuk breaker 2 juga sama, lalu login ke akun breakernya. Terus di sini kita login dengan menggunakan ketikan root, ROOT. Pada breaker 2 juga sama halnya dengan breaker 1. Di sini kita mengetikkan root, passwordnya itu adalah breaker, B-nya caps lock, yang lainnya tidak.
Terus di sini untuk pengkonfigurasian di breaker kita mengetikkan perintah vim spasi /etc/network/interface. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lakukan hal yang sama pada breaker 1. Passwordnya masih sama ya, breaker, B-nya caps lock. Lalu untuk pengetikan pada konfigurasi breaker ini kita bisa menekan pada keyboard ESC ditambah S. Terus saya menyeting IP breaker 1 itu 192.168.10.10. Sedangkan untuk broadcast-nya 10.25, gateway-nya 10.10, dan S6 servernya 10.10. Lalu setelah konfigurasi kita harus mereboot. Terus lanjut konfigurasi ke breaker 2. Di sini saya menggunakan IP untuk breaker 2 adalah 192.168.10.20. Jika sudah, kita reboot kembali seperti breaker 1. Dan jika sudah reboot, kita login lagi ke akun breaker kita dengan mengetikkan root dan password tadi breaker. Lalu mengecek IP-nya apakah sudah masuk atau belum dengan perintah ifconfig. Nah, di sini sudah masuk ya, init ADDR-nya 192.168.10.10. Lalu pada breaker 2 juga sama, loginnya dengan root, passwordnya dengan breaker. Ketikkan dengan ifconfig. Nah, di sini sudah masuk IP breaker 2 192.168.10.20. Lalu kita menyeting IP klien di control panel. Itu saya menyeting IP untuk kliennya yaitu 192.168.10.30. Nah, setelah menyeting IP pada server dan klien, langkah selanjutnya adalah tes dengan ping ke masing-masing IP. Di sini saya ngeping ke klien pada breaker 2. Itu TTL berarti tandanya berhasil. Selanjutnya pada breaker 1 kita juga ngepingkan ke klien. Dan jangan lupa pingkan juga dari command prompt, yaitu dari klien ke server. Kalau yang tadi kan dari server ke klien, nah yang ini dari klien ke server. Berarti yang diketikkan itu adalah IP server, dua-duanya. Nah, TTL semua berarti tandanya itu konfigurasinya sudah berhasil. Lanjut kita masuk ke akun Google Chrome. Kita buka Google Chrome, ketikkan alamat IP pada breaker 1 dan 2. ini pada breaker 2. Nah, kita tekan advance. Lalu pilih yang paling bawah, proses to 192.168.10.10. Nanti tampilannya akan gini. Kita login aja, loginnya dengan menggunakan administrator, passwordnya itu breaker, B-nya caps lock. Lalu pada breaker 2 juga sama, hide advance.
lalu tekan yang itu, username-nya sama, administrator, passwordnya sama, breaker B-nya caps lock. Lalu kita setting dulu di breaker 1, klik IPBX administration, terus extension. Di sini saya membuat user extensionnya itu 1010 supaya sama dengan nama IP-nya kan, biar tidak bingung. Lalu di sini akun kodenya 1010, secretnya 123. Lalu kita submit dan klik apply configuration change, continue with reload. Terus kita setting di mode trunk-nya add zip trunk, lalu di trunk name situ kita membuat ke breaker 2 karena kita kan lagi buat di breaker 1, jadi breaker 1 untuk breaker 2, breaker 2 untuk breaker 1. Trunk name-nya ya. Lalu pada peer details-nya itu ubah menjadi seperti video di sini. Hostnya itu kita isi dengan IP breaker 2. 192.168.10.20. Terus di bawahnya itu from domain sama dengan 192.168.10.20, masih tetap IP breaker yang kedua. Lalu yang di bawahnya itu adalah konteks. Konteks sama dengan from main domain. From main trunk. Sorry, salah. Terus tipe-nya sama dengan peer. Terus kita submit deh. Kita submit, terus apply configuration change, lalu kita setting outbound routernya dengan router name-nya itu ke breaker 2. Terus dial patterns-nya itu kita buat 102. Jangan lupa trunk sequence-nya dipilih, terus apply configuration change, continue, lalu kita setting general settingnya itu scroll paling bawah, no-nya itu kita ganti dengan yes, zip calls-nya, submit, terus apply configuration change, lalu kita setting inbound routers-nya dengan scroll paling bawah dan pilih extension saja, lalu submit. Apply configuration, continue reload. Lalu penyetingan pada breaker 2 sama dengan breaker yang pertama tadi, yaitu extension, submit, kita pilih. Di sini saya meletakkan user extensionnya 1020 karena menyamakan dengan IP biar tidak bingung ya. Display name-nya juga, akun kodenya 1020, secretnya 123, lalu kita submit. Apply configuration change, continue with reload. Terus kita setting trunk-nya, add zip trunk. Nah, kalau tadi kan pada breaker 1 itu ke breaker 2 kan, karena ini di breaker 2 jadi kita buat ke breaker 1. Terus untuk peer details-nya, host-nya itu kita ganti dengan IP breaker 1 10.10. From domainnya sama 10.10 juga, konteksnya from main trunk, lalu tipenya sama dengan peer.
Setelah itu kita submit, apply configuration change, continue reload, terus setting bagian outbound routersnya ini ke breaker 101. Terus transference-nya jangan lupa submit, terus apply. Lalu setting general settingnya scroll ke bawah. Ship calls-nya yang no ganti menjadi yes. Submit, apply configuration, continue with reload. Lalu setting inbound routersnya dengan men-scroll ke bawah dan memilih extension. Lalu submit, apply configuration, continue with reload. Setelah selesai, kita login ke aplikasi Zyper, add account, pilih ship. Terus untuk Zyper saya atur akun pada breaker 1 yaitu 1010. Passwordnya tadi secret itu yaitu 123. Domainnya itu IP breaker 1. Lalu next. Close. Kalau sudah online di bawah itu tandanya sudah login. Jadi di sini saya memakai untuk breaker 2 aplikasinya yaitu 3CX. Situ tinggal kita buat akunnya di account, terus new, lalu account name-nya buat breaker 2, terus extensionnya di situ kita buat 10.1020, ID-nya 1020 juga. Passwordnya 123, terus lokal IP-nya itu IP breaker 2 yaitu 10.20. Lalu klik OK lagi. Tunggu konfigurasinya selesai. Lalu kita memilih untuk coba telepon dari 3CX ke Zyper, yaitu masukkan account-nya breaker 1 yaitu 1010 pada 3CX ke Zyper. Jika sudah terhubung, lakukan hal yang sama pada Zyper dengan mengetikkan akun dari breaker 2 yaitu 1020. Nah, jika sudah berarti berhasil selesai. Jadi itu dia tutorial dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Saya Dwi Andini dari kelas 12 TKJ 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.